Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Prianto di channel Kampung Ilmu. Nah, teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan latihan kita terkait soal TIU CPNS tahun 2024, khususnya tentang deret angka, teman-teman. Nah, teman-teman, sebelumnya kita juga udah bahas soal-soal tentang deret angka, teman-teman. Tapi itu hanya 5 variasi soal saja. Nah, teman-teman. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan lanjutkan beberapa variasi soal yang nantinya harapan kita teman-teman eh, diberikan kemudahan nantinya begitu menghadapi real test CPNS 2024. Nah, teman-teman jadi tonton video ini hingga akhir, jangan di-skip. Pastikan teman-teman tonton setiap detiknya gitu ya. Nah, teman-teman nanti di akhir video saya insya Allah akan memberikan satu buah soal latihan buat teman-teman kerjakan. Nah, teman-teman langsung saja kita bahas soalnya. Yuk, kita lanjut. Nah, soal satu. Ini deretnya adalah 1, 7, 8, 19, 27, 37, 64, 61, 125, dan titik-titik. Nah, teman-teman, kalau deret angka kan kita akan melanjutkan atau mengisi bagian yang rumpang atau bagian titik-titiknya kan gitu ya, teman-teman ya. Nah, untuk mengisinya kita mesti cekatan dalam melihat polanya gitu, teman-teman. Nah, pola pola deret angka itu kan teman-teman ya, itu biasanya ada yang monoton naik, monoton turun, dan ada yang zigzag gitu ya. Nah, dalam hal ini apakah ini monoton naik? Enggak ya. Dia ini enggak monoton naik. Kenapa? Karena dari 64 ke 61 ini kan turun ya, teman-teman ya. Nah, sehingga ini tidak monoton tidak monoton naik maupun tidak monoton turun. Kenapa? Karena dari 1 ke 7 ini naik. Nah, ke 7 8 naik lagi gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau dia zigzag begitu, kemungkinan dia lompat, teman-teman ya. Nah, lompat berapa? Biasa lompat satu, lompat dua gitu ya. Nah, kalau kita udah tahu dia nih akan lompat, nah ini kemungkinan nih lompat satu ya, dari 1 ke 8, 7 gitu, 8 ke 2, 7, nambah nambah berapa tuh? Nambah 19 gitu ya. Nah, dan seterusnya gitu teman-teman ya. Jadi ini sepertinya loncat, tapi apakah loncatnya itu merupakan penjumlahan atau eh, bedanya itu ditambahkan atau dikurangkan gitu ya, atau dikalikan atau dipangkatkan. Nah, atau dibagi justru teman-teman. Nah, kalau saya melihat ini sepertinya ini perpangkatan teman-teman. Coba kita lihat ya. Jadi polanya itu ada dua pola gitu ya. Di sini itu ada dua pola. Nah, pola pertama, coba perhatikan gitu ya. Ini 18, kemudian 27, kemudian 64, kemudian 125, kemudian titik-titik, eh ya kemudian titik-titik. Nah, satu itu kan teman-teman coba kita perhatikan itu kalau misalkan satu ini adalah suku pertama pada deret ini maka ini satu pangkat di tiga. Kemudian dua delapan itu adalah suku yang kedua maka ini adalah dua pangkat di tiga teman-teman. Kemudian ini tiga pangkat tiga. Kemudian 64 itu adalah 4 pangkat 3, kemudian 125 itu adalah 5 pangkat 3. Nah, kemudian titik-titiknya itu tentu adalah 6 pangkat 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 itu berapa? 216 kan ya, teman-teman ya. Nah, nah nanti kalau saya salah dikoreksi teman-teman di kolom komentar ya. Nah, nah, yang kedua itu teman-teman kita lihat polanya gitu ya. Dari di antara 1 dan 8 ada 7 gitu ya. Coba perhatikan di antara 1 dan 8 itu kan ada 7 ya. Nah, 7 itu kan 8 kurang satu teman-teman ya. Kemudian ada dari di antara 8 dan 27 itu ada 19 teman-teman. Itu ternyata 27 dikurangi 8. Oleh karena itu dugaan saya gitu ya harusnya ini di antara eh, titik-titik ini ada 125 dan 216. Oleh karena itu, untuk mendapatkan titik-titik ini adalah 216 dikurangi dengan 125 gitu. 216 kurang 125 kan 91 ya teman-teman ya. Nah, jadi jawabannya itu adalah si Charlie gitu teman-teman ya. Nah, ingat 216 itu tadi adalah 6 pangkat 3 teman. Nah, teman-teman, kalau misalkan soal ini sudah terbiasa kita kerjakan soal-soal seperti ini, insya Allah akan jauh lebih mudah nanti ya teman-teman untuk menghadapi soal-soal lainnya gitu. Nah, teman-teman, memang level soal ini sedikit
lebih tinggi sih ya. Nah, nah sekarang kita lihat coba soal berikutnya teman-teman ya. Nah, kalau ini gimana nih? Coba kalau kita lihat dari 11 ke 2 ini turun, 2 ke 13 naik. Nah, ini tidak menonton naik, tidak menonton turun ya. Kemungkinan loncat lagi-lagi ini ya. Nah, coba kita lihat kalau loncat 11 ke 13 itu kan nambah berapa tuh? Nambah 2 ya. Kemudian 13 ke 15 nambah 2. Nah, ternyata teman-teman, kalau misalkan kita lihat 15 ke 17 ini kan nambah 2 juga. 17 ke 19 nambah 2. 19 ke sini juga nanti nambah 2. Ini 21. Nah, atau kata lain nih, kita lihat nih 11, 13, 15, 17, 19, 21. Ini adalah bilangan ganjil yang berurutan yang dimulai dari 11. Nah, gitu ya. Ini adalah bilangan ganjil. Ini jelas 21 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di opsi gitu ya, yang memuat 21 itu hanya Charlie dan Delta. Oleh karena itu Alpha, kemudian Bravo, kemudian E gitu ya. Ini haram hukumnya teman-teman untuk teman-teman pilih sebagai jawaban gitu ya. Nah, pilihlah di antara Charlie dan Delta. Nah, yang paling mungkin yang mana? Kan ini kan 8 ya. Kalau misalkan pola berikutnya misalkan ini 2 ke 4, kemudian 4 ke 6 ke 8. Ini kan bedanya tipis-tipis ya, hanya plus 2 gitu ya, plus 2. Ini plus 2. Ini ternyata ditambah 2. Ke sini juga nanti harusnya ditambah 2, jadi 10 gitu. Jadi jawabannya adalah si delta gitu teman-teman. Nah, atau dengan kata lain teman-teman ya, kalau 2 ke 4, 4 ke 6 ke 8 ini kan bilangan genap semua yang berurutan gitu ya, dimulai dari 2, 4, 6, 8 ya 10 dong. Segampang itu. Nah, jadi teman-teman boleh melihatnya dari pola yang mana aja yang teman-teman anggap lebih cepat gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman cepat ngehnya bahwa ini adalah urutan bilangan ganjil kemudian dan bilangan genap secara berurutan gitu ya, sangat gampang sekali untuk menyelesaikan. Oh, bilangan ganjil setelah 19 ya 21, kemudian bilangan genap setelah 8 ya 10 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 10 dan 21. Nah, begitu teman-teman. Segampang itu teman-teman ya. Nah, oh ya teman-teman, saya sebelum lanjut video, saya ingin ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini gitu ya, selalu subscribe, udah subscribe, kemudian yang selalu nontonin video-video dari kami. Nah, sehingga video kami ini sudah eh, monet gitu teman-teman ya, sudah berpartner dengan YouTube sehingga teman-teman nanti ada menu gabung di samping subscribe gitu ya. Nanti itu digabung saja untuk mendapatkan banyak benefit dari kami gitu teman-teman ya. Nah, oh ya teman-teman, eh kami juga mengadakan bimbingan belajar khusus untuk CPNS teman-teman, khusus TU CPNS. Nah, harganya enggak mahal-mahal, anti mahal dan insya Allah ini adalah lembaga kursus yang memberikan layanan secara maksimal kepada teman-teman. Kemudian kita menyediakan banyak tryout. Kita sudah berbasis website teman-teman. Jadi eh, pengerjaan tryoutnya itu layaknya CAT. Nah, sehingga membiasakan teman-teman nantinya dalam menghadapi tes CPNS yang sebenarnya. Nah, website kami di www.kampungelmu.com teman-teman. Nanti websitenya kami sertakan di deskripsi juga teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Soal nomor 3 ya. Ini polanya ini agak sedikit rumit gitu teman-teman. Ini kalau kita tidak tenang, kemungkinan ini ya, kalau kita nggak tenang, kemungkinan kita nggak bisa jawab soal ini gitu ya. Nah, coba lihat teman-teman, ini kan 13 ke 16 itu ya naik gitu ya, naik berapa gitu ya. Kemudian 16 ke 20 juga naik. Kemudian 20 ke 23 setengah ini juga naik gitu ya. Kemudian 23 ke 27 juga naik, teman-teman. Nah, teman-teman, naiknya berapa? Naiknya ternyata 13 ke 16 setengah itu kan naiknya 3,5 ya. 3 setengah, teman-teman. Nah, 3 setengah. Kemudian 16 setengah ke 20 kan naiknya 3 setengah juga tuh. Nah, naiknya 3 setengah. Dari 20 ke 23 setengah naiknya 3 setengah. Kemudian dari 23 setengah ke 27 naiknya juga 3 setengah. Nah, dari 27 ke titik-titik ini, ya tentu saja juga harusnya naik dia 3 setengah. Nah, 27 tambah 3 setengah itu kan adalah 29 setengah.
Jadi jawabannya adalah si Charlie lagi-lagi teman-teman ya. Jadi gampang sebetulnya. Asal teman-teman lagi-lagi tenang, nggak usah buru-buru, nggak usah panik gitu ya dalam menghadapi soal-soal seperti ini. Jadi stay cool, tetap berpikir, kemudian yakin bisa jawab, insya Allah akan terjawab semua soal-soalnya. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 nih teman-teman, ini dia monoton turun ya. Nah, kalau yang nomor 3 tadi itu monoton naik, ini monoton naik. Monoton naik. Oke. Nah, kalau yang ini nomor 4 ini monoton turun ya. Monoton turun. Monoton turun. Nah, gitu teman-teman. Jadi dia terus turun gitu ya. Nah, 125 ke 64 turun. 64 ke titik-titik nggak tahu berapa gitu, apakah turun atau naik gitu ya. Dan titik ke 8 ini rasa-rasanya turun gitu ya. 8 ke 1 turun, 1 ke 0 turun gitu ya. Kemungkinan dia turun nih teman-teman ya. Jadi kita yakin dia adalah deret angka yang monoton turun. Nah, monoton turunnya itu eh, sekarang apakah dia dalam bentuk perpangkatan, perkalian, atau pembagian gitu ya. Kalau perkalian kan nggak mungkin ya. Kalau misalkan suku sebelumnya dikalikan dengan sesuatu, mesti suku berikutnya lebih tinggi gitu ya. Kalau perkalian itu akan selalu naik dia, monoton tuh naik gitu ya. Nah, kalau misalkan perkaliannya pecahan atau pembagian kata lainnya gitu ya. Nah, itu kan akan monoton turun. Coba 125 ke 64 bagi berapa gitu ya. Nah, rasa-rasanya juga ini nggak ada deh ya. Karena 125 kan ganjil tuh. Kemudian 64, kemudian 8 dengan 1 juga. Nah, itu agak repot gitu ya. Nah, kemudian kemungkinan ini perpangkatan nih teman-teman ya. Perpangkatan itu perpangkatan yang menonton turun tapi. Nah, coba kita lihat. Ini kan ada 6 suku gitu ya. Kita coba mulai. Kalau 0 itu kan hanya kemungkinan 0 pangkat sesuatu gitu ya. Nah, 0 pangkat 2, 0 pangkat 3 misalnya. Jadi kita mulai 0 pangkat 3. Nah, kalau 1 itu 1 pangkat 3. 8 itulah 2 pangkat 3, teman-teman. Nah, kemungkinan di sini nanti adalah 3 pangkat 3. Ini kan 4 pangkat 3 ya, teman-teman ya. Nah, 64 itu 4 pangkat 3, kemudian 125 itu adalah 5 pangkat 3. Jadi jawabannya di sini pastilah 3 pangkat 3, yaitu 27. Jadi jawabannya adalah si delta, teman-teman. Nah, teman-teman begini ya cara mengerjakannya ya. Semoga CPNS tahun kali ini eh, soal-soalnya tidak jauh berbeda dari soal-soal yang sudah kita bahasin, teman. Ya. Nah, oke teman-teman, tibalah kita ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Nanti jawabannya nanti saya akan coba koreksi gitu ya, coba merespon jawaban dari teman-teman semua. Nah, sehingga nanti saya yang berdiskusi atau yang menjawab tidak hanya saya teman-teman, tapi teman-teman juga sebagai latihan. Kemudian teman-teman yang lain yang juga mampir ke channel ini dan ingin menjawab sehingga terjadilah diskusi seperti yang nantinya kita harapkan. Nah, bila mana kita berdiskusi, insya Allah akan menambah banyak wawasan, banyak ilmu, banyak pengetahuan ya. Jadi begitu teman-teman. Nah, teman-teman, kalau sudah dijawab di kolom komentar, maka kita saatnya untuk mengakhiri video kita pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, comment, and share. Dan yang belum subscribe, di-subscribe dulu serta nyalakan tanda loncengnya supaya mendapatkan video-video terupdate, terbaru, terakurat dari kami gitu ya. Nah, kemudian saya ini teman-teman eh, sampai ketemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.